warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Kediri akan melakukan proses coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Muhammad Mujiono sebagai supervisor dan saya Arif Ibo sebagai coach. Saya Salavita Ayu Kasyanto Putri sebagai coaching. Baiklah, saya akan memulai proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, baik Pak ya. Baiklah Bapak, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau supervisor, begitu ya Pak, yang akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan dengan coaching, ya. Ya, siap Pak. Nah, sebelumnya ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait dengan rubrik penilaian coaching yang Bapak lakukan nanti. Yaitu yang pertama, saya berharap Bapak bisa menerapkan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian ada memaksimalkan potensi coaching, begitu ya Pak ya. Jadi kemudian Bapak bisa menerapkan teori Tirta, nah serta kompetensi inti dari coaching itu sendiri, seperti ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Nah, bagaimana Bapak? Sudah bisa dipahami terkait dengan penjelasan saya ini tadi? Iya Pak, saya sudah paham terkait penjelasan dari Bapak. Oke, alhamdulillah, luar biasa ya Pak Arif. Semangat ya, masih semangat ya Pak Arif. Semangat. Ya, baiklah, sebelumnya memulai proses coaching, boleh kan saya ajukan satu pertanyaan saja untuk Bapak? Boleh Pak, silakan. Nah, pertanyaannya begini Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam melakukan coaching nanti? Ya, saya ingin menerapkan prinsip kemitraan serta mengembangkan potensi coaching dalam proses coaching yang saya lakukan, dan saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah, gitu Pak. Rasa, Ya. baik, luar biasa ya, teknik rasa dan teknik Tirta juga ya. Baik Bapak, semoga dalam proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan oleh Pak Arif, gitu ya Pak Arif. Nah, selamat ya Pak Arif, bisa dimulai. Semangat ya. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum Bu Seli. Waalaikumsalam Pak Arif. Alhamdulillah senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bu Seli. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh iya, kemarin sepertinya ada notif panggilan dari Bu Seli. Nah, kira-kira ada apa ya Bu? Iya Pak, ya kemarin itu saya bingung Pak. Ada sedikit permasalahan yang mengganggu pikiran saya Pak. Saya perlu bantuan dari Pak Arif. Mungkin Bapak bisa meluangkan waktu sebentar Pak? Baik, bisa Bu Seli. Silahkan, mumpung hari ini kita ada kesempatan untuk ngobrol bareng, silahkan bisa disampaikan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu pada pertemuan kali ini Bu? Iya Pak, jadi begini Pak, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Dengan harapan saya bisa lebih tenang dan juga bisa lebih lega ketika saya sudah mengobrol atau berdiskusi dengan Bapak Arif. Baik Bu Seli, saya pasti membantu semampu saya. Tetapi sebelum itu dilakukan, kalau boleh tahu, kira-kira sekarang yang dirasakan Bu Seli saat menghadapi permasalahan tersebut bagaimana? Saya merasa kecewa Pak dan gagal menjadi wali kelas karena saya merasa belum sepenuhnya membimbing murid di kelas saya untuk berperilaku disiplin ketika upacara Pak.
Jadi masih ada anak-anak yang tidak disiplin dalam mengikuti upacara bendera. Jadi Bu Sally ini merasa belum berhasil menjadi wali kelas karena masih adanya anak-anak yang tidak tertib dalam mengikuti upacara bendera. Masih ada anak-anak yang belum menerapkan aturan sekolah ketika upacara. Apakah seperti itu Bu Sally? Iya Pak, saya sudah berulang kali menegur anak-anak tetapi tidak ada perubahan perilaku Pak. Iya Bu, memang sudah benar apa yang Bu Sally lakukan, yaitu menyadarkan murid akan pentingnya disiplin dalam mengikuti upacara. Oh iya, menurut Bu Sally, bagaimana kondisi pada saat upacara bendera berlangsung? Menurut saya, upacara berlangsung dengan baik Pak. Hanya saja murid di kelas saya masih ada yang belum tertib ketika mengikuti upacara. Murid saya ada yang ramai, bahkan ada yang usil dengan temannya, sehingga temannya tersebut ikut ramai juga Pak. Saya sudah menegur berkali-kali namun belum ada perubahan perilakunya. Dengan alasan murid dari kelas lain yang melakukan pelanggaran itu dibiarkan saja dengan wali kelasnya. Baik. Kalau menurut Bu Sally, dari skala 1 hingga 10, kira-kira di mana posisi Bu Sally sekarang dalam mencapai tujuan? Menurut saya sekarang saya ada di posisi 5 Pak. Saya berupaya menertibkan murid pada saat upacara, namun belum ada perubahan perilaku yang signifikan pada murid kelas saya Pak. Baik Bu Sally, tadi Bu Sally sudah menyampaikan upaya yang sudah dilakukan. Namun ada beberapa kendala yang menjadi tantangan dalam mengatasi kedisiplinan murid. Menurut Bu Sally, kira-kira apa saja tantangan yang dialami untuk mendisiplinkan murid pada saat upacara bendera? Tantangan yang saya hadapi adalah beberapa wali kelas yang lain itu tidak melakukan atau melaksanakan hal yang sama seperti yang saya lakukan Pak, dalam menindaklanjuti murid yang melakukan pelanggaran, sehingga seringkali murid saya protes karena kecemburuan atas perilaku wali kelas yang berbeda. Ya, benar Bu Sally. Menemukan perilaku berbeda dari wali kelas dalam menyikapi perilaku murid yang tidak disiplin pada saat upacara. Iya benar Pak Arif. Hal ini juga membuat saya bingung Pak. Padahal terkait kedisiplinan sekolah baik murid maupun guru sudah diberikan arahan. Dengan begitu murid berpikir bahwa wali kelas dalam satu sekolah tidak kompak dengan memberikan perlakuan yang berbeda. Baik, coba sekarang kita refleksikan Bu. Menurut Bu Sally, apa sih yang bisa dilakukan untuk menertibkan serta meyakinkan murid agar disiplin dalam mengikuti upacara dengan hikmah? Mungkin bisa dengan kolaborasi dengan wali kelas lain Pak terkait penanganan pelanggaran murid, dan bisa juga melakukan pendekatan dengan murid yang sering tidak disiplin pada saat upacara Pak. Baik Bu, sekarang kita masuk ke tahap tindakan ya. Apa rencana spesifik untuk menerapkan kedisiplinan murid selama upacara berlangsung? Ya Pak, pertama Pak, saya akan koordinasi dengan rekan sejawat yang bertugas sebagai wali kelas agar menyamakan persepsi dan tidak muncul kecemburuan pada murid. Kemudian yang kedua, saya akan berkonsultasi dengan bidan kesiswaan Pak atas permasalahan yang saya alami. Kemudian yang ketiga, saya berdiskusi dengan murid di kelas saya dan menambahkan poin kedisiplinan pada saat upacara pada keyakinan kelas serta kita sepakati bersama. Kemudian yang keempat dan terakhir, saya melakukan pendekatan dengan murid yang sering melakukan pelanggaran. Menurut Pak Arif, bagaimana aksi yang saya rencanakan tersebut Pak? Baik Bu, itu semua termasuk ide yang bagus Bu. Ada kolaborasi dengan wali kelas dan bidang siswaan, adalah langkah yang tepat untuk menyamakan persepsi terkait tindak lanjut dalam menyikapi perilaku pelanggaran murid. Benar Bu, memang benar pentingnya untuk menambahkan poin kedisiplinan pada saat upacara dan keyakinan kelas dan disepakati oleh bersama. Lalu pendekatan yang Bu Sally lakukan adalah pendekatan dengan murid yang sering melakukan pelanggaran, itu juga termasuk ide yang bagus. Kalau boleh tahu,
kira-kira pelaksanaan rencana tersebut kapan dilakukan? Saya akan menerapkannya mulai minggu depan, Pak. Setelah itu, saya juga akan mengevaluasi apakah ada perubahan perilaku sikap pada murid saya. Bagus Bu. Kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Bu Sally? Ukuran keberhasilannya yaitu rencana aksi saya dengan adanya perubahan perilaku, Pak. Perubahan perilaku dalam murid dan diri murid dari dia tidak disiplin menjadi lebih disiplin lagi. Betul, setuju saya. Apakah ada hal lain yang perlu diperlukan sebelum mulai rencana ini, Bu? Saya mungkin perlu komunikasi dan koordinasi, Pak, dengan beberapa pihak yang terlibat serta merancang strategi dengan Bapak, dengan Ibu Wali kelas untuk menyiapkannya. Nah, kalau menurut Bu Sally, komitmen apa terhadap rencana aksi tersebut? Saya berkomitmen akan melaksanakan aksi perubahan perilaku murid tersebut dengan baik, Pak, dan mengevaluasi perkembangannya dengan hasilnya apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa yang perlu diperbaiki bisa diperbaiki. Baik, Bu. Jadi dari sini saya melihat Bu Sally sudah memiliki rencana yang sangat jelas dan sudah berkomitmen untuk merencanakan rencana aksi tersebut dengan baik dan memantau perkembangan perilaku murid. Semoga hal baik yang Ibu rencanakan ini dapat membawa dampak yang positif bagi sekolah. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Arif atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Setelah curhat dengan Pak Arif, berdiskusi dengan Pak Arif, saya merasa lega dan dapat menemukan pencerahan serta solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu Sally. Baik, saya juga mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dari kegiatan berbagi pada hari ini. Luar biasa semangatnya Bu Sally. Semoga rencana aksi Bu Sally diberikan kelancaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. Amin. Semoga berhasil ya Bu. Iya Pak. Ditunggu kabar baiknya. Iya Pak, siap. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Sally. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Arif, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan, Pak Arif dengan Ibu Sally ya. Betul. Nah, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Boleh ya Bapak? Baik Pak, silakan. Ya. Tapi sebelumnya boleh kan saya mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Pak Arif? Boleh Pak. Ya. Nah, sebelum pertanyaan saya menyampaikan apresiasi terkait dengan coaching Bapak tadi. Luar biasa, saya mendengarkannya ya cukup enak, santai, begitu ya Bapak ya. Ya, saya dengar-dengar tadi masalah kedisiplinan murid di upacara ya, upacara bendera. Lah itu. Nah, bagaimana ini pertanyaan saya Pak? Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini Pak? Perasaan saya lega Pak, karena saya sudah melaksanakan coaching Ya, sesuai dengan apa yang saya rencanakan. gitu. Ya, nah sudah lega ya Bapak ya. Baik, apa Bapak sudah merasa bahwa apa yang Bapak lakukan di coaching tadi sudah sesuai dengan harapan yang Bapak harapkan? Ya, saya merasa sudah menerapkan prinsip kemitraan serta mengembangkan potensi coaching dan juga kompetensi inti dari coaching. Jadi saya terapkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Teknik rasa ya. Baik Pak, jadi tadi saya mengamati itu juga bagus ya yang Bapak lakukan coaching. Kemudian jadi sudah sesuai ya dengan catatan saya tadi bahwa Pak Arif sudah menerapkan prinsip kemitraan juga. Tadi saya mengamati juga dan mengembangkan potensi coaching ya. Dan juga untuk ini Pak, untuk kompetensi intinya tadi mohon maaf ini kok tadi salah satunya belum
hadir, begitu loh Pak. Ya tadi kan kompetensi inti itu ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dan teknik rasa. Ya itu. Nah, dari saya tadi kok catatan dari saya kira-kira kehadiran penuh kok belum Pak ya? Ya itu ya. Iya, Pak. Bagaimana Pak? Saya akan membuat pertanyaan berbobot Pak dengan Oh, iya. menggunakan alur Tirta khususnya pada tahap identifikasi masalah, dan saya akan lebih memunculkan kata kunci Ya. mempermudah Koci menemukan solusi. Begitu ya, jadi membuat pertanyaan berbobot dari kata kunci yang Bapak kembangkan agar coachingnya menemukan masalah, begitu Pak ya. Sesuai dengan catatan saya juga Pak, ini loh Bapak kan sudah melatih coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta, tetapi ini loh Bapak kan belum menerapkan salah satu kompetensi itu, yaitu dari coaching itu kehadiran penuh. Tetapi bagaimana kalau alangkah lebih baiknya kehadiran penuh itu dimunculkan pada perjalanan kegiatan coaching berikutnya. Bagaimana Pak kira-kira? Iya Pak, memang belum begitu munculkan kata kunci Iya. pada tahap itu. Iya. Nah itu ya. Nah dari diskusi tadi kira-kira apa performa yang akan Bapak tingkatkan dalam proses coaching ini Pak? Ya, saya setuju dengan masukan dari Bapak, Ya. yaitu memberikan kesadaran penuh dalam proses coaching ke depannya, Ya. sehingga coach nantinya akan lebih nyaman mengutarakan masalahnya, sehingga coach akan lebih mudah dalam menemukan solusi secara mandiri. Secara mandiri. Betul, Baik. Bapak. Ya Bapak, semoga kedepannya Bapak bisa semakin baik lagi Pak ya. Amin. Terutama masalah tadi kehadiran penuh ya Pak ya dalam melaksanakan coaching. Dan semoga kedepannya juga kita bisa berdiskusi lagi seperti ini ya Bapak. Siap. Nah dari sini dulu, selamat beraktivitas kembali ya Bapak. Mohon pamit, sukses selalu ya Bapak Arif. Siap. Ya, Pak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak.